Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer Angkatan 2008. Di sini kami akan menjelaskan modul 2 laporan kami yaitu tentang software bermodel. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Anissa Rahmawati dengan NPM 20088 dan ada partner saya Rizky Naldina Putri dengan NPM 20110. Pada modul 2 kali ini judul yang kita ambil adalah analisis aktivitas antrian obat di apotek Sugiwaras dengan menggunakan software bermodel. Nah, abstrak di sini. Apotek Sugiwaras adalah apotek yang seperti biasanya menyediakan berbagai jenis obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan manusia apabila mereka sakit. Nah, dalam analisis ini kita melihat pada fokus antrian di apotek yang menandakan berarti banyaknya minat obat di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem antrian dalam apotek Sugiwaras. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan dengan 10 kali pengamatan pada pelanggan yang datang ke apotek. Dalam penelitian ini bertujuan agar lebih mudah dalam perhitungan untuk mengetahui waktu antrian dalam apotek. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software bermodel yang memodelkan sistem antrian apotek seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software bermodel yaitu waktu antrian pengamatan. Lalu selanjutnya kita pindah ke pendahuluan. Pendahuluannya di sini adalah kita menggunakan sistem apotek karena merupakan suatu aktivitas yang kerap dilakukan oleh pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, di era globalisasi ini, dunia industri berkembang pesat baik dalam industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan agar perusahaan dapat memenuhi target pelayanan pada customer. Pengertian antrian sendiri adalah suatu fenomena yang dihadapi konsumen atau pelanggan di dalam industri jasa dan di dunia usaha atau bisnis. Nah, antrian merupakan suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau dari fasilitas layanan. Lalu di era mobilitas sekarang ini kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang utama. Setiap orang mempunyai hak untuk kehidupan yang layak, baik kesehatan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan di apotek harus semakin membaik karena kebutuhan obat yang dalam kalangan masyarakat yang berbeda dan selalu ada. Nah, dari beberapa aktivitas di dalam pekerjaan kefarmasian itu bisa meliputi pembuatan obat, pengendalian mutu, pengadaan obat, penyimpanan obat, dan lain sebagainya. Untuk pengertian apotek sendiri adalah suatu tempat tertentu yang di mana tempat itu dilakukan pekerjaan kefarmasian, di mana kegiatannya yaitu penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat dan disitulah terjadi penjualan obat antara pegawai ke pelanggan atau ke pembeli obat tersebut. Nah, di dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual derajat kedekatan sampai menggunakan software bermodel. Software bermodel sendiri adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu data. Bermodel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Nah, di dalam software ini, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Lalu kita menuju ke bab 2, yaitu metodologi penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diambil tadi di atas, menurut penelitian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan software bermodel. Software bermodel dapat digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu data. Untuk tahap-tahapannya, yang pertama adalah pelanggan datang ke apotek, yang kedua ada pegawai melayani pelanggan, yang ketiga ada pegawai mengambilkan obat di gudang, yang keempat ada pegawai memberikan obat, dan yang terakhir ada pelanggan mendapatkan obat. Untuk tabel datanya ada seperti ini. Untuk masing-masing aktivitas ada 10 replikasi atau 10 kali pengamatan untuk satu aktivitasnya. Lalu ini dari datanya di rata-rata ke samping, lalu ini merupakan total ke bawah untuk setiap aktivitas. Lalu yang kedua ada penjelasan flowchart. Flowchart adalah merupakan langkah-langkah dalam penyelesaian jurnal ini. Yang pertama kita mulai.
Lalu ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu ada perumusan masalah, lalu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk pengumpulan datanya sesuai yang dijelaskan tadi ada 5. Pengolahan datanya menggunakan software promodel, lalu kita verifikasi, validasi, didapatkan hasil dan pembahasan, lalu dari hasilnya itu kita dapat menyimpulkan dan memberi saran. Untuk selanjutnya adalah penjelasan flowchart dari partner saya untuk Rizkwina Dela Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software ProModel. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu kita klik file, lalu kita klik new. Untuk judul sendiri ini kita bisa tuliskan sesuai dengan studi kasus masing-masing saja, yaitu antrian di apotek Sugih Waras. Untuk unitnya kita pilih menit dan di distance unitsnya kita pilih meter. Klik OK. Setelah itu kita langsung pilih build dan kita location. Kita pilih location. Untuk entitasnya kita memakai 5. Yang pertama ada apotek itu sendiri. Ini dengan gambar seperti ini. Lalu untuk memberikan keterangan nama, kita hapus dulu centangnya. Lalu baru kita pilih teks. Kita letakkan di sini. Lalu kita ganti warehouse menjadi apotek. Nah, setelah itu kita centang lagi di bagian new. Lalu kita pilih gambar untuk entitas pegawai. Lalu kita centang lagi, kita hapus centangnya, lalu kita beri keterangan nama, dan inspektor kita ganti pegawai. Setelah itu kita centang lagi new-nya, kita pilih gambar box untuk menjadi keterangan entitas gudang. Lalu kita hapus dulu centangnya, kita beri keterangan nama, box kita ganti menjadi gudang. Setelah itu kita centang lagi, kita pilih gambar ini untuk menjadi keterangan entitas obat. Lalu kita hapus centangnya, lalu kita beri keterangan nama, kita ganti obat. Dan yang terakhir kita centang dulu dan kita pilih gambar ini untuk menjadi keterangan pelanggan. Kita hapus centangnya, lalu kita pilih ini untuk kita beri keterangan nama, kita ganti worker menjadi pelanggan. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu build dan entities. Di entitas ini, kita pilih gambar palette box ini untuk menjadi keterangan obat. Kita ganti namanya menjadi jenis obat. Setelah di tahap ini, kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap arrivals. Nah, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, kita klik entity yang di bagian atas ini, kita pilih jenis obat, lalu di location-nya yang pertama kita pilih apotek. Untuk kuantitinya kita tuliskan 1, occurrence-nya kita tuliskan INF, dan frekuensinya kita tuliskan 1. Lalu kita klik enter di bagian entitasnya, lalu kita pilih lagi jenis obat, dan lokasi yang kedua kita pindah ke pegawai. Kita klik OK, kuantitinya 1, occurrence-nya INF tetap, dan frekuensinya 1. Entitas selanjutnya sama jenis obat, lokasinya tetap lokasinya berubah menjadi gudang. Lalu kuantitinya 1, occurrence-nya INF, dan frekuensinya 1. Lalu kita enter lagi, kita pilih entitasnya sama, lokasinya kita pindah ke obat, lalu kuantitinya 1, occurrence-nya INF, dan frekuensinya 1 juga. Dan yang terakhir, kita pilih entitasnya jenis obat, lalu lokasinya ke pelanggan, kuantitinya 1, occurrence-nya tetap 1 INF, maksud saya, dan frekuensinya 1. Nah, setelah seperti ini, kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita klik build dan kita pergi ke processing. Nah, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, yang pertama kita masuk ke bagian proses, kita masukkan ke entitasnya, kita masukkan jenis obat. Untuk lokasi yang pertama di apotek itu sendiri,
Lalu di bagian output sama entitasnya jenis obat, destinasinya dari apotik ke pegawai. Lalu kita klik move logic dan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menghitung move logic ini kita menggunakan bantuan dari StatFit yang seperti gunung ini. Kita klik, lalu kita masukkan datanya yang pertama. Nah, jika sudah kita masukkan 10 datanya, AutoFit belum muncul. Oleh karena itu, kita klik enter 1 kali lagi dan AutoFit muncul. Lalu kita klik AutoFit, kita pilih Discrete Distribution, lalu akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kita klik OK, lalu akan muncul distribusinya ada 2, yaitu binomial dan Poisson. Lalu kita klik Export. Untuk aplikasinya sendiri kita ganti ke ProModel. Untuk fit distribusinya ini kita pilih dari distribusi yang terbesar, yaitu binomial dengan rank 100. Lalu untuk outputnya tetap clipboard, kita klik OK. Setelah itu kita ke move logic, lalu kita ke build, lalu kita sebelumnya kita pindah dulu move ini ke move for ya. Terus kita paste. Biasanya di close aja. Lalu kita enter di bagian entitas yang pertama ini, enter, kita klik lagi untuk entitas yang kedua, sama jenis obat, lokasinya ke pegawai, lokasi yang kedua, lalu untuk outputnya sama entitasnya jenis obat, destinasinya dari pegawai ke gudang. Lalu kita klik lagi move logic-nya, kita ke start feed, dan kita masukkan datanya. Lalu kita auto feed, kita pilih discrete distribution, oke. Lalu kita export, kita pilih application-nya di ProModel, binomial dan clipboard, oke. Lalu kita ke build di paste. Lalu kita close, kita enter lagi di bagian entitas yang pertama. Kita pilih lagi jenis obat, lokasi yang ketiga yaitu di gudang. Outputnya sama entitasnya jenis obat, destinasi setelah ke gudang kita ke obat. Lalu kita ke move logic lagi, lalu kita ke start feed, lalu kita masukkan datanya. Lalu kita klik auto feed, kita pilih discrete distribution, oke. Lalu kita export. Aplikasinya jangan lupa untuk diubah menjadi ProModel sama binomial dan clipboard. Kita klik OK, lalu kita build di paste. Kita close, lalu kita enter lagi. Entitasnya sama, jenis obat, lokasinya yaitu obat setelah gudang. Outputnya sama, entitasnya yaitu jenis obat, destinasinya setelah obat kita ke pelanggan, kita klik OK. Lalu kita move logic lagi, kita ke start feed, lalu kita masukkan datanya. Setelah itu kita auto feed, kita pilih discrete distribution, oke, export, pilih aplikasinya ProModel, binomial tetap, lalu clipboard, kita klik OK, lalu kita build, kita paste. Setelah itu kita close, kita enter lagi, dan yang terakhir kita pilih entitasnya tetap sama, jenis obat, lokasi yang terakhir kita ke pelanggan, outputnya ada jenis obat sama entitasnya, destinasi yang terakhir kita ke exit. Lalu kita klik move logic lagi, ke start feed, dan kita masukkan data yang terakhir. Lalu kita klik auto feed, kita pilih discrete distribution, kita export, lalu aplikasinya kita ubah ke ProModel, lalu tetap feed distribusinya binomial, outputnya tetap di clipboard, dan OK. Lalu kita build, kita paste, ini di close aja. Nah, setelah sudah kita isi semua dari kelima entitas ini, kita ke simulasi, lalu kita ke option. Nah, untuk runtime-nya ini kita ubah menjadi 8.
8 jam. Dan number of replication-nya kita ubah ke 10 replikasi. Lalu kita klik OK, kita simulasi lagi dan di run. Nah, jika muncul tanda seperti ini, kita harus save dulu modelnya agar baru bisa di run. Kita save, kita beri nama antrian apotek Sugi Waras. Kita save, setelah itu kita run dan kita tunggu, atau kita bisa cepatkan saja dengan mengklik ini. Setelah itu kita klik yes. Nah, untuk report selection-nya ini, yang pertama di skenario kita tetap pilih normal run, dan yang di replication-nya kita ganti ke all. Setelah itu kita klik OK, dan didapatkan output di antrian apotek Sugi Waras. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual di jurnal dengan menggunakan data yang ini, yang average time in system, dengan output sebanyak 10 data ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan di partner saya, Anissa Darmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari software yang telah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya. Di sini pada bab 3 ada hasil dan pembahasan. Untuk verifikasi dan validasi datanya, replikasinya ada replikasi 1 sampai 10. Untuk total waktu atau menitnya ini didapatkan dari average time in system pada software per model yang telah di-run tadi. Untuk rata-ratanya ini didapatkan dari 10 replikasi ditotalkan dibagi 10 dengan rata-rata 677 dibagi 21. Standar deviasinya sebesar 3,312, variansinya sebesar standar deviasi dikuadratkan yaitu 10,97. Dengan N sama dengan 10, N adalah banyaknya data, jadi replikasinya sebanyak 10, N-1 sama dengan 9, yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk confidence levelnya yaitu 95%. Maka di sini alpha sama dengan 100 dikurangi 95% yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Maka Z alpha dibagi 2 didapatkan dari tabel sebesar 1,96. Lalu half width-nya dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 2,36. Lalu beta sama dengan half width yaitu berarti 2,36 juga. Untuk NaCS-nya menggunakan rumus pada laporan kami dengan didapatkan hasil 3,17. Nah, maka N ini tidak boleh merupakan angka desimal atau angka tidak bulat, maka ini dibulatkan yaitu menjadi 3. Nah, dari perhitungan ini maka replikasi yang dipilih itu pada replikasi 1, 2, 3. Begitu juga untuk antrian obat ini didapatkan pada antrian obat ke 1, 2, 3. Untuk total waktunya pada total waktu di atas yang pada tabel 67, 64, dan 70 itu kita tulis pada replikasi yang pertama ini 1, 2, 3. Lalu untuk total waktunya juga sama menggunakan replikasi yang 3, 65, 71, dan 68. Lalu kita tuliskan di sini. Lalu untuk keterangannya bisa dibaca sendiri sama seperti modul. Lalu kita bandingkan nih real system sama dengan modelnya itu ada perbedaan berapa sih sama kita hitung secara manual. Lalu rata-rata untuk real systemnya didapatkan 67, rata-rata per model 68,67. Standar deviasi dari real system itu 3, dari per modelnya 3,03. Lalu variansi dari real systemnya yaitu dari standar deviasi dikuadratkan yaitu 9 dan variansi untuk per modelnya 9,2323. N-nya sama-sama 3 dan N-1-nya sama-sama 0. Lalu kita hitung untuk DF-nya didapatkan 3,99, didapatkan dari S1. S1 ini dari standar deviasinya. Dari variansinya, variansi dibagi N. N itu jumlah datanya. Didapatkan 3,99 yang dibulatkan yaitu menjadi 4. Maka didapatkan T N-1 dikali alfa per 2 yaitu 4,3027. Nah, kita dapat menghitung half width-nya dengan rumus yang sama yang Anda tertera pada jurnal ini dengan hasil 6,76. Nah, sehingga kesimpulannya didapatkan ini X1 dikurangi X2 itu merupakan hasil dari X1 rata-rata ini dikurangi rata-rata dari sistemnya. Yaitu min 1,67 dikurangi half width-nya 6,76. Lalu yang ini sama min 1,77 ditambahkan half width-nya 0,76. Didapatkan hasil min 8,43 dengan rentang min 1 sampai min 2 antara 5,09 sampai min 8,43.
Nah, lalu ini merupakan output simulasi yang telah disampaikan oleh panel saya di atas. Lalu ini merupakan output pro modelnya. Untuk average time sistemnya kita menggunakan data yang lalu analisa outputnya. Dari hasil riset pro model dapat diketahui bahwa average timing system muncul pada replikasi 1 selama 65,81 menit, replikasi 2 selama 7186 menit, replikasi ketiga selama 6834 detik, dan sampai replikasi 10 selama 66,87 menit. Nah, dari kesimpulan jurnal itu didapatkan hasil output dari software bermodel diketahui bahwa average timing system pada replikasi 1 sama seperti penjelasan analisa output, yaitu replikasi 1 sampai 10 dengan jumlah menit yang berbeda. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil pada simulasi pramodel yang telah dibuat, yang berarti data dapat dinyatakan valid karena nilai 0 pada dalam rentang Mi1 sampai Mi2. Adapun saran untuk penelitian ini adalah dilakukannya observasi terhadap proses antrian diapotik sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.